Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini Pak, saya akan memberikan tips. Ada salah satu peternak saudara kita sesama peternak di Bengkulu. Periode ini dia rugi. Ya. Periode ini dia rugi, penyebabnya dikarenakan FCR dan bobotnya itu sama, hampir sama. Jadi kalau nggak salah bobot rata-ratanya 1652, FCR-nya itu 165 sekian. Jadi imbang. Kalau di PT saya ini masih dapat uang, asal matinya nggak banyak. Ya, masih dapat uang. Dan bapak ini disuruh sama PPL-nya nombok pakan supaya nggak rugi. Ada benarnya juga nombok pakan supaya dia masih dapat uang. Tapi cara ini kalau kita beternak ini Pak, janganlah sampai dilakukan kayak gini ya. Ya. Tugas PPL itu bukan menganjurkan melakukan sesuatu yang curang Pak. Jadi lurus-lurus saja. Kalau di PT saya Pak, dengan FCR segitu masih dapat uang. Harusnya di PT Anda juga masih dapat uang. Tapi nggak tahu ya kalau peraturannya, kalau IP di bawah 300 nggak dapat uang, ya mau bagaimana lagi ya. Nah ini Pak perlu ditekankan. Untuk perusahaan juga, untuk perusahaan ayam broiler, hati-hati dalam mencari PPL gitu loh Pak. Karena nggak semua PPL ini berkompeten di bidangnya. Ada yang sekedar kerja-kerja saja. Ada yang nggak tahu ayam tapi jadi PPL. Ini banyak yang terjadi. Dan banyak kejadian di lapangan itu kadang yang lebih pintar peternak daripada PPL. Itu faktanya. Tapi nggak semua PPL. Nah, untuk para peternak yang tahu kondisi ayam, ya, yang tahu kondisi ayam, bagaimana memperlakukan ayam, bagaimana Anda merawat ayam, itu hanya Anda. PPL itu ya cuma datang 1 kali seminggu ngasih arahan, terus Anda kasih ide lagi dan berkomunikasi. Musyawarah lah. Jadi nggak ada istilahnya PPL selalu benar, itu nggak ada. Emangnya kalau kita rugi, PPL mau nanggung gitu kerugian kita? Enggak. Yang lebih menginginkan ayam itu bagus, peternak itu sendiri. Kalau PPL itu pengen bagus ayamnya, si peternak pasti 10 kali lebih pengen lebih bagus lagi. Karena yang untung ruginya dia yang tanggung. Karena Bapak ini beternak di daerah Bengkulu, saya akan memberikan beberapa masukan tips beternak untuk Anda. Ya, nggak perlu saya sebutkan nama orangnya. Dia Bengkulu bagian pesisir, ada daerah Bengkulu dingin, ada. Ini kayaknya dia dekat laut dan daerahnya panas, kebetulan sama dengan cuaca di tempat saya. Yang pertama kali Anda harus beri Pak, 1, ayam pertama datang hari pertama Anda berikan gula merah. Setelah gula merah itu habis, Anda berikan antibiotik yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Antibiotik apa Bang yang berpengaruh untuk pencernaan? Jenisnya adalah amoxicillin ya. Bisa Moxicol Green, bisa Amcol, bisa Proxan dan sebagainya. Itu di siang hari. Ketika pada malam hari Anda berikan obat penambah nafsu makan ayam. Boleh berupa asam amino, Neobro mereknya misalnya, atau Ota Herbal Pit dan yang lainnya. Banyak obat untuk penambah nafsu makan ayam. Kenapa harus di malam hari diberikan obat penambah nafsu makan ayam? Karena sifatnya ini Pak, obat nafsu makan ayam ini bisa memicu misalnya agak panas tubuh ayamnya. Jadi kalau Anda berikan di siang hari, cuaca sudah panas, ayamnya makan, jadinya ayam nanti malah terkena heat stress atau panas gitu loh, dan terjadi kematian. Iya kalau kecil nggak terlalu kelihatan, tapi kalau besar jangan sesekali coba berikan obat penambah nafsu makan ayam pada siang hari. Selanjutnya masalah buka tutup tirai, ini saya beri saran. Walaupun ayam broiler Anda itu berumur masih 3 hari tapi cuaca sangat panas, jangan ragu untuk membuka tirai Anda full, jangan ragu. Saya kadang umur 2 hari ayam broiler saya itu cuacanya panas, saya buka Pak tirainya, nggak masalah gitu.
Nah, satu lagi masalah pelebaran. Jangan pelit kasih lebar itu, pelebaran sekat pada ayam broiler jangan kasih secukupnya, tidak terlalu padat, tidak terlalu lebar ya. Kalau bisa kayak gini misalnya, untuk 3000 ekor ayam Anda butuh misalnya broodingnya 8 kali 8, ini misalnya. Nah, 2 hari kemudian Anda harus lebarkan setengahnya. Karena kenapa? Ayam broiler ini butuh yang namanya oksigen ya, oksigen. Yang bertumbuh itu hanya dagingnya. Kalau organnya kayak seperti contohnya paru-paru, pernapasan, pembuluh darah dan sebagainya, itu masih anak ayam ya, masih anak ayam. Setelah Anda nah, satu lagi, dia menggunakan pemanas batu bara. Rumusnya kalau pemanas batu bara ini saya sudah pernah pakai daerah panas. Satu pemanas batu bara yang ukuran seperti drum minyak itu hanya untuk 600 ekor ayam. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Resikonya ayam broiler kalau terlalu kepanasan dia susah makan. Kalau terlalu kedinginan dia banyak makan tapi nggak jadi daging. Ya, nggak jadi daging. Nggak perlu Pak banyak-banyak obat ayam broiler ini. Cukup di siang hari elektrolit, kalau masih kecil kasih antibiotik, dan malamnya penambah nafsu makan ayam. Jaga sirkulasi kandang Anda, jangan terlalu pengap kalau dia sudah besar. Di umur 21 hari atau malah 19 hari, Anda bisa buka full tirainya itu siang malam, walaupun hujan. Walaupun hujan. Nah, masalah bongkar sekam, patokannya kalau saya nggak ada di umur. Kalau bobot ayamnya sudah mendekati 400 gram, udah bongkar habis saja semua sekam itu. Kalau bongkarnya sepetak-sepetak, nanti ayam malah ngumpul di tempat yang ada sekamnya. Ya, saya sudah ngalamin tuh. Ini pengalaman pribadi. Dan yang terjadi ayam bisa cekrek gitu. Nah, kalau terjadi ayam sakit, bagaimana Bang? Kalau terjadi ayam sakit, hal yang pertama yang harus Anda lakukan, bersihkan kotoran di bawah kolong kandang. Setelah itu Anda semprot dengan Baiklin 1:9 liter air. Semprotkan ketika menjelang maghrib. Ya, nggak apa-apa kena ayamnya. Itu ada video saya yang pakai Baiklin, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya tingkat kepadatan. Kalau di daerah panas Pak, tingkat kepadatan itu jangan lebih dari 8 ekor. Kalau saya malah pilih 7 ekor. Jadi misalnya kandang Anda itu lebarnya 50, lebarnya 8. Dikalikan dulu 50 kali 8. Nah, Anda mau isi berapa ekor? 7 ekor, berarti dikalikan 7. Itulah jumlah yang harus Anda isi di kandang Anda. Jangan berlebih, kecuali PT Anda tepat waktu dalam penjarangan. Maksud saya tepat waktu dalam penjarangan ini seperti ini. Di ayam umur 21 hari, ayam Anda harus dikurangi 1000 ekor. Mau tak mau itu harus panen. Kalau Anda tunda pertumbuhan ayam Anda, saya jamin bisa terlambat. Ya. Saya jamin bisa terlambat. Dan ini masalahnya ya. Ini jadi pelajaran bagi kita. Anda itu belajarlah dari ayam Anda itu. Sering-sering lihat tutorial di YouTube. Channel saya bisa, channel yang lain bisa, ya kan. Jangan terlalu berpatokan. Ini aneh kadang saya, kalau dia ini berpatokan kepada PPL. Nih, PPL. PPL itu Pak, pemberi saran. Beternak pun tidak dia. Ada beberapa PPL beternak seperti PPL saya, dia beternak. Tapi PPL saya ini sama saya itu berdiskusi. Dia nggak memaksakan kehendaknya, dia memberikan saran, "Bet, kayak gini loh yang bagus." Terus saya misalnya nggak sesuai, saya bantah, saya bilang, "Enggak Kul, karena enggak bro, kan ini keadaan ayam saya begini." Oh, dia jadi tahu, dia kan nggak tahu keadaan ayam kandang saya seperti apa. 24 jam kan dia nggak mungkin jagain kandang saya. Dan dia memberikan masukan lagi, dan keluarlah ide yang lebih bagus. Itu fungsi PPL. Fungsi PPL ini bukan mengatur ini harus begini, ini harus begini. PPL ini memberi masukan, diskusi, dia bertanya keadaan ayam gimana, dan dicari solusi terbaik bareng-bareng, sama-sama. Bukan cara dia yang harus dipakai. Itu loh, maksud saya begitu. Bahkan banyak juga kasus, ada banyak PPL nggak berpengalaman, sok tahu di bidang ayam. Ya, mungkin banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Ribut sama PPL. Ya kan, nyalahkan PPL atau PPL nyalahkan peternak. Ini sudah lumrah di bidang peternak. Tinggal kita bagaimana berpikir, ini ayam ini yang nanggung untung ruginya saya, jadi yang ngurusnya saya.
Oke, PPL memberikan masukan, tapi harus disesuaikan dengan keadaan kandang saya. Begitu loh Pak. Ya. Nah untuk masalah panen, untuk Bapak ini kalau nanti panen, disortir Pak panennya. Buang dulu ayam yang kecil-kecil. Yang besar-besar itu disimpan dulu untuk panen yang terakhir. Nah, dan jangan pernah tinggalkan kandang Anda kalau tidak terpaksa. Karena kenapa? Enggak semua ABK itu bisa dipercaya. Ya, kecuali Anda sudah jalani tahunan ABK-nya. Seperti saya mungkin sudah pegang ABK saya 2 tahun berturut-turut dan saya nggak pernah rugi, hitungannya pun masuk. Itu mungkin bisa Anda percaya. Tapi kalau ABK Anda ini baru 6 bulan, ya, dan Anda sudah rugi atau gimana, bukan berarti dia curang kepada Anda, entah pemeliharaannya yang kurang, jam 10 malam dia sudah tidur. Nah, di sini butuh Anda sebagai pengawasnya. Ya, butuh Anda sebagai pengawasnya. Rajinlah hitung, kematian ayam harus dicatat setiap hari. Ya. Terus penggunaan pakan dicatat. FCR hitunglah setiap minggu kalau bila perlu. Karena disitulah Anda akan mendapatkan uang untung dari Anda beternak ini. Untuk sekian itu dulu Pak masukan saya untuk Bapak peternak yang ada di Bengkulu ya. Bisa dicatat tadi, nanti akan mungkin bisa bertanya kepada saya lagi, nanti saya akan buatkan videonya lagi. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat ampuh untuk kandang ayam broiler tipe open house. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.